Simponi. Suara inspirasi SMP Negeri 1 Porong untuk Indonesia. Selamat datang di episode spesial kita hari ini dalam rangka peringatan Hari Kartini. Oh ya, sebelum itu kami berdua penasaran nih sama kabar kalian hari ini, Sobat Podcast. Harusnya sih pada baik semua ya. Iya dong. Nah, sebelum kita mulai ngobrol santainya hari ini, perkenalkan saya Elvina Putri Ramadhani dan rekan saya Sasi Ayu Meilani. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi tetap penuh makna tentang semangat Kartini di era digital. Nah, Sobat Simponi, kali ini kita sudah hadir dua guru yang sangat menginspirasi, yaitu Ibu Dewi Novayanti SPD dan juga Ibu Arum Dwi Puspita Ningtyas SPD. Selamat pagi, Bu. Hai. Selamat datang di Podcast Simponi. Ceria banget nih ya Bu Arum dan Bu Dewi. Ya dong, kan semangat kalian. Siap. Sebelum dimulai nih Bu, boleh dong saya tanya, bagaimana kabarnya Bu Dewi dan juga Bu Arum hari ini? Kabarnya sangat sehat dan luar biasa. Wah, luar biasa. Semangat sekali. Semangatnya terasa nih teman-teman ya. Nah teman-teman, dia berdua ini akan berbagi pandangan tentang bagaimana nilai-nilai perjuangan Kartini ini tetap bisa relevan hingga saat ini. Teman podcast tahu gak sih, Hari Kartini tuh bukan cuma tentang kebaya dan upacara seremonial, tapi lebih dalam dari itu, tentang emansipasi, pendidikan, dan juga keberanian untuk bersuara. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas tentang bagaimana nilai-nilai itu tetap bisa kita terapkan, terutama dalam dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari, sebagai generasi muda yang hidup di tengah arus teknologi. Oke, langsung saja ya Bu, kita ke pertanyaan pertama. Nah, apa sih makna Hari Kartini menurut Ibu Arum secara pribadi? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Sebelum itu biar audiens yang ada di rumah dan dimanapun biar tahu. Mungkin belum kenal. Iya, mungkin belum Mungkin kenal nonton ada ya. yang SMP 1 ya. Boleh. Saya Bu Arum mengampu pelajaran seni budaya dan rekan saya Saya Ibu Dewi Novayanti mengampu pelajaran IPS. kita ceria-ceria hari ini karena semangat Kartini sangat terasa. Ya pakai Kebaya. Kebaya Melambangkan dong. Melambangkan Kartini ya. Kartini masa kini. Iya. Oke, makna Kartini pada era saat ini yang saya rasakan adalah pertama, pendidikan. Pendidikan itu kan sekarang kita tidak terkungkung harus yang laki-laki saja, tapi perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang layak di berbagai daerah. Mungkin beberapa daerah memang ada yang belum bisa mendapatkan pendidikan layak, tapi alhamdulillah di daerah kita sudah ya, alhamdulillah. Terus lagi Kartini masa kini yang saya rasakan, makna Kartini yang sangat nampak itu salah satu tokoh yang saya ambil ketika itu menulis di majalah kita ya Bu Dewi, majalah itu namanya Butet Manurung yang dia bikin sekolah rimba, jadi di mana anak-anak itu memiliki hak yang sama mendapatkan pendidikan di wilayah suku adat gitu. Terus kalau makna Kartini yang sangat terasa saat ini saya lihat adalah kebebasan bersuara, di mana-mana kita bisa menyampaikan pendapat kita. Contoh salah satunya influencer yang saya rasa untuk parentingnya bagus adalah Rahel Fenya. Itu dia meskipun anaknya dua ya, terus single parent, tapi dia bisa mengenyam pendidikan yang layak, jadi sampai S2 gitu. Menurut saya makna saat ini tuh sudah ada beberapa daerah yang kesetaraan gendernya terasa. Begitu ya Bu Dewi. Oh, begitu. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, selanjutnya nih Bu, banyak generasi muda saat ini, khususnya perempuan, mengenal sosok Kartini hanya sebagai pahlawan. Padahal sosok Kartini ini mempunyai peran penting. Bagaimana sih cara sekolah atau cara SMP Negeri 1 Porong mengenalkan lebih dan mengajarkan nilai semangat Kartini supaya tidak menjadi sekedar simbol tahunan saja? Oke, semangat Kartini ya. Kalau menurut saya semangat Kartini kalau di sekolah itu sebenarnya sudah kita jalani, tapi mungkin nggak terlihat ya. Pertama
Yang sangat terlihat itu Jumat, kebiasaan Jumat Keputrian. Itu kan teman-teman kita yang perempuan, teman-teman kalian itu yang perempuan kan dibuatkan kegiatan yang bermanfaat. Bagaimana perempuan itu pertama dulu pernah yang pembelajaran bagaimana cara melipat, cara mencuci bagian benar, serta bahaya-bahaya penyakit yang memang dijangkit oleh perempuan saja. Itu kan terasa sekali ya. Terus kalau teman-teman yang di rumah belum tahu, kita itu punya majalah Magenta, tadi sudah saya singgung ya sebelumnya. Itu yang jadi editornya, jadi penulisnya, beberapa kru-krunya di dalamnya itu perempuan. Jadi nggak ada tebang pilih harus laki-laki, tidak. Dan kebetulan kemarin ini ada yang beberapa kali kita ikut lomba itu perempuan-perempuan ya, Bu Dewi ya, yang mewakili begitu. Itu kalau menurut saya ya semangatnya sudah terasa sekali. Wah, jadi sebenarnya di SMP Negeri 1 Porong ini semangat Kartini itu sudah terkobar dalam diri siswa ya, Bu? Sangat. Mungkin yang ini ya, yang kita nggak sadar bahwa kalau semangat Kartini sudah sangat nampak di SMP 1 ini, kebanyakan beberapa kelas di sekolah kita itu ketua kelasnya hampir 50% lebih itu perempuan. Ya, kalau kita bicara tentang Kartini itu kan tentang kesetaraan gender, ya kan. Jadi kalau di sini sekarang sudah tidak ada lagi pemimpin itu harus laki-laki, enggak. Jadi sudah banyak pemimpin ketua kelas di sekolah kita itu perempuan, seperti itu. Event-event sekolah juga, misalkan futsal ya di sini. Kita nggak hanya futsal itu khusus untuk cowok, ada juga beberapa pemain cewek ya. Ketua OSIS kita juga perempuan. Nah, jadi semangat Kartini di era sekarang itu sudah sangat nampak ya. Iya, kesetaraannya sudah sama antara laki-laki dan perempuan, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Nah, Ibu Arum, apakah di dunia pendidikan, khususnya SMP 1 Porong ini masih ada tantangan khusus yang dihadapi oleh perempuan? Kalau di sekolah kita, saya rasa sudah tidak ya, di mana perempuan itu diberi wilayah gerak yang sama. Jadi kalau ada lomba sains atau apa, sama-sama perempuan juga ikut. Olahraga pun juga ada dulu waktu itu alumni tahun berapa itu atletik. Iya, perempuan tetap disamakan, diikutsertakan. Bahkan renang yang kemarin itu kalau tidak salah kelas 8G ya, Fania itu saya ingat itu juga tetap nggak ada, jadi harus cowok kalau olahraga, terus kalau menggambar harus cowok, enggak. Mana yang potensi, kalau memang itu perempuan ya kita dukung itu. Jadi kalau di sekolah sih enggak ada, menurut saya tantangannya sudah tidak ada. Iya, kalau mungkin di luar sekolah mungkin masih ada ya beberapa daerah, karena kalau yang menurut saya yang saya rasakan di sini sudah sangat kesetaraan gendernya sudah terasa juga. Pendidikan yang layak, bagaimana perempuan harus mendapat pendidikan yang layak, itu juga kita sudah dapat. Gitu menurut saya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Iya. Nah, Bu, di era serba digital saat ini, tentu teknologi itu menjadi salah satu media terbesar yang mempengaruhi cara kita untuk berpikir, bersikap, maupun bertutur. Menurut Ibu, apakah kemajuan tersebut dapat mendukung semangat Kartini masa kini? Tentu sekali sangat mendukung ya teknologi. Dengan kemajuan teknologi ini, menurut saya kalau kita bicara tentang Kartini itu kan kita berbicara tentang emansipasi, kesetaraan, dan yang terutama poin utamanya perempuan ya. Dan dengan adanya teknologi yang semakin berkembang ini, kita bisa lihat contohnya aja di pemberdayaan perempuan, adanya e-commerce. Dari perkembangan teknologi itu sendiri, akhirnya banyak wanita-wanita, perempuan-perempuan, ibu rumah tangga yang awalnya di rumah itu bisa bekerja. Jadi menyamakan bagian pihak laki-laki yang bekerja juga. Jadi untuk di era sekarang kemajuan teknologi itu sangat berpengaruh besar untuk apalagi semangat Kartini itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau berbicara tentang kemajuan teknologi tidak lepas dari yang namanya sosial media. Siapa sih orang yang nggak punya sosial media? Menurut saya itu iya ya, mungkin
mungkin ada ya, cuman mungkin di beberapa daerah-daerah tertentu mungkin ya, jadi cuman beberapa persen. Nah, adanya sosial media itu menurut saya itu sangat berpengaruh besar terhadap kesetaraan, emansipasi, penyuaraan hak. Contohnya aja ketika misalkan banyak isu-isu akhir ini yang sering saya baca ketika saya membuka Twitter, itu banyak perempuan-perempuan itu mencuitkan, mengeluhkan tentang entah mereka yang di flirting oleh sebagian cowok dan mereka berani menyuarakan itu. Dengan adanya sosial media itu menurut saya sangat-sangat membantu sekali, karena ketika seseorang perempuan kemudian menyuitkan hal yang memang tidak pantas untuk mereka dapatkan, banyak perempuan yang akhirnya juga mensupport, kayak memberikan saran, terus akhirnya juga si pelaku itu terpantau seperti itu. Jadi dapat sanksi sosial. Jadi kemajuan teknologi ini sangat luar biasa besar efeknya untuk perempuan itu menurut saya. Jadi sangat berdampak positif ya Bu ya bagi kita. Dampaknya ya saya mau juga bilang adanya sosial media itu tadi yang saya sebutkan itu untuk dampak positif, tapi kita juga mungkin lupa ya, beberapa hal itu lalai kita sebagai perempuan itu. Kadang di sosial media juga kita beberapa kali lalai mencuitkan atau memposting sesuatu itu yang malah mencoreng nama baik perempuan. Iya, jadi itu juga salah satu ini ya dampak negatifnya. Wah, teman-teman harus bijak nih kalau gunain sosial media. Baik. Nah, bagaimana Ibu Dewi berbagi cara pada kita sebagai generasi muda bisa melanjutkan semangat dan perjuangan Kartini di era modern ini? Untuk melanjutkan semangat perjuangan Kartini ya, Kartini kan awalnya itu bermimpi bahwa perempuan itu harus bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi dan berani menyuarakan hak-hak mereka. Dan kita semua ini sekarang adalah wujud dari mimpi Kartini. Jadi dulu Kartini sudah berjuang untuk memperjuangkan kita dan kitalah hasilnya. Terus untuk memperjuangkan itu ya ada kalanya kita mewujudkan mimpi Kartini, melanjutkan dengan apa? Dengan pertama pendidikan ya. Dulu kita kalau mau sekolah itu perempuan sangat susah, tapi sekarang kan kita sudah diberi jalan yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu, selagi kita masih bisa sekolah, selagi orang tua kita masih mensupport, masih membangunkan tiap pagi untuk sekolah, tolong kita lakukan dengan baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya minta tolong untuk berani menyuarakan hak. Apabila para perempuan di luar sana, kalian semua, kita merasa ada hal yang tidak patut kita dapatkan, entah itu dari teman sekolah, entah itu dari teman kerja, tolong berani bersuara, jangan takut. Apalagi sekarang sudah ada ini ya, Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan. Ya, sekarang itu sangat-sangat, kita ini udah sangat-sangat ini kok terbantu banyak. Ya. Apalagi kalau kan sekarang lebih gampang ya lewat media sosial kita bisa mengadu. Iya. Gitu, jadi kalau ada apa-apa, kalau sudah viral kan akhirnya kan rame. Benar. Jadi itu yang kedua, harus berani menyuarakan, jangan takut. Apalagi kadang soalnya kan yang menjadi korban utama yang selalu dipaksa, selalu disudutkan itu pihak perempuan, dan kadang kita itu merasa takut dikucilkan ya. Jadi saran saya harus berani menyuarakan hak. Tuh seperti itu aja Tuh sih. Sobat Simponi, kita sebagai perempuan jangan takut untuk menyuarakan hak kita nih. Iya benar. Wah, seru sekali nih ya Bu diskusi kita kali ini. Mulai dari makna Hari Kartini, emansipasi, sampai keberanian untuk bersuara. Nah, sebelum kita tutup episode kali ini, boleh tidak Ibu berbagi sedikit pesan buat teman Simponi di rumah, khususnya para pelajar perempuan nih? Boleh saya dulu ya. Jadi kalau dari saya pesan-pesannya sebagai pelajar, berlakulah seperti pelajar. Jadi apa yang memang harus kita dapat, berpendidikan yang baik, belajar yang baik. Untuk siapa? Untuk kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Karena bagaimanapun perempuan itu nanti
itu kalau penelitian yang pernah saya baca, karena waktu itu sempat hamil ya. Jadi 70% otak anak, 30%-nya kan stimulan, 70%-nya itu diambil dari ibu. Jadi tolong belajar yang baik dan bagaimana kamu bersikap, itu anak itu akan menyontoh. Kalian semua dimanapun ini yang lihat podcast ini ya, dan pelajar-pelajar di seluruh Indonesia, khususnya di SMP 1 Porong, tolong dijaga harkat martabatnya kita bagaimana sebagai perempuan, bagaimana kita berlaku sebagai perempuan. Jadi perempuan yang mahal, jangan murah. Ya. Itu dipesan dari saya sih. Kalau untuk Bu Dewi? Ya, menurut Bu Dewi nih. Ya, jadi kalau pesan dari saya juga hampir sama seperti Bu Arum ya. Jadilah perempuan yang bisa menempatkan diri. Kalau kalian di sekolah ya berlakulah seperti anak sekolah, berdandan seperti anak sekolah ya. Karena baik buruknya kita berpijak itu nanti akan berdampak ke diri kita sendiri ya. Ini apalagi buat murid-murid SMP 1 nih yang sering kalau berangkat sekolah dandan. Iya. Jadi kan kita tujuannya untuk ke sekolah, untuk belajar. Jadi ya berdandan selayaknya anak seusia SMP. Iya. Ya sebetulnya kalau pakai sunscreen ya sudah Benar, sunscreen kan. nah kalau sunscreen tidak masalah Bu. Iya. Dan juga jangan lupa untuk melanjutkan semangat Kartini, berpendidikan tinggi. Jangan kalau punya cita-cita setinggi langit nggak masalah. Kita harus punya cita-cita tuh setinggi-tingginya. Nanti kalau jatuh, biar jatuhnya juga di awan, nggak langsung gedebuk di tanah. Itu makna dari bercita-cita setinggi mungkin. Nanti apabila supaya ketika kita cita-citanya tidak sesuai, jatuhnya nggak Terlalu bawah nih Bu. Langsung ke tanah. Iya benar. Jadi masih di awan. Mungkin ada awan gitu ya Bu. Iya. Banyak awan. Seperti itu. Dan satu lagi, jangan takut untuk bersuara. Udah, terus aja sih. Nah, teman Simponi, diingat nih pesan berharga dari Bu Dewi dan juga Bu Arum. Wah, luar biasa ya obrolan kita hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih. Semoga semangat Kartini nggak cuma jadi sejarah, tapi juga jadi semangat hidup kita. Terima kasih banyak kepada Bu Arum dan juga Bu Dewi atas waktunya dan juga obrolan yang penuh inspirasi. Dan untuk kalian semua, teruslah belajar, berani bersuara, dan jangan ragu bermimpi setinggi langit. Jangan lupa untuk ikuti sosial media kami agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa.